Dunia sedang menyaksikan pergeseran kekuatan geopolitik yang sangat signifikan di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara saat ini. Ketegangan yang terus memuncak di Palestina telah memicu gelombang solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara-negara mayoritas Muslim terbesar. Indonesia dan Malaysia kini mulai mengambil langkah diplomasi yang jauh lebih tegas dan berani di panggung internasional. Hubungan strategis yang mulai terjalin dengan Iran menandai babak baru dalam upaya kolektif untuk menekan kebijakan luar negeri Israel. Presiden Indonesia secara konsisten menyuarakan hak kemerdekaan bangsa Palestina di setiap forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Malaysia memperkuat posisinya dengan melarang kapal-kapal berbendera Israel untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan strategis mereka secara permanen. Iran menyambut baik dukungan dari Asia Tenggara ini untuk memperkuat narasi pembelaan terhadap masyarakat sipil yang terdampak konflik. Sinergi antara kekuatan ekonomi ASEAN dan kekuatan militer Iran menciptakan dinamika yang sangat diperhitungkan oleh dunia barat. Langkah-langkah boikot ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia telah memberikan dampak nyata pada perusahaan global yang terafiliasi. Pemerintah kedua negara ini menegaskan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai jika keadilan ditegakkan bagi seluruh rakyat di tanah pendudukan. Pernyataan bersama antara Menteri Luar Negeri kedua negara ini seringkali menekankan perlunya gencatan senjata segera tanpa syarat apapun. Dukungan logistik dan kemanusiaan terus mengalir deras dari Jakarta dan Kuala Lumpur menuju perbatasan Gaza sebagai bentuk nyata kepedulian. Para pengamat politik internasional menilai bahwa kerjasama ini bukan sekadar retorika, melainkan strategi jangka panjang yang sangat terukur. Keberanian Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan moral lebih berharga daripada tekanan ekonomi dari pihak luar manapun. Di sisi lain, Iran terus memperluas jangkauan diplomasinya untuk memastikan bahwa isolasi internasional terhadap Israel semakin kuat di berbagai sektor. Kekuatan teknologi drone dan pertahanan udara Iran kini menjadi faktor kunci yang sangat diwaspadai dalam eskalasi militer di kawasan. Indonesia tetap memegang teguh prinsip bebas aktif, namun kali ini dengan penekanan yang jauh lebih keras terhadap isu kemanusiaan. Malaysia di bawah kepemimpinan saat ini terlihat sangat vokal dalam menggalang kekuatan negara-negara Islam melalui organisasi kerjasama internasional. Masyarakat global mulai melihat bahwa poros baru ini mampu menyeimbangkan dominasi kekuatan lama yang selama ini mengontrol narasi konflik. Persatuan ini didasarkan pada rasa persaudaraan dan tanggung jawab sejarah yang sangat mendalam bagi umat manusia di seluruh dunia. Meskipun terdapat perbedaan sistem pemerintahan, kesamaan pandangan mengenai isu Palestina menjadi jembatan yang sangat kuat antara Teheran, Jakarta, dan Kuala Lumpur. Investasi dalam bidang pertahanan dan teknologi antara negara-negara ini diprediksi akan terus meningkat pesat seiring dengan tuntutan stabilitas keamanan regional. Analisis data menunjukkan bahwa volume perdagangan antar negara Muslim ini mulai menunjukkan tren positif sebagai alternatif ketergantungan pada pasar yang memihak salah satu kubu konflik. Posisi geografis Indonesia dan Malaysia yang menguasai jalur perdagangan laut utama dunia memberikan nilai tawar yang sangat tinggi dalam negosiasi global. Iran memanfaatkan momentum ini untuk membuktikan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tekanan militer dan sanksi ekonomi yang berkepanjangan. Kehadiran kapal-kapal perang di wilayah strategis seringkali dianggap sebagai pesan simbolis bahwa kekuatan Muslim siap melindungi kepentingan bersama jika diperlukan secara mendesak. Video ini didasarkan pada penelitian dan sumber-sumber yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, bukan untuk menentang posisi politik manapun. Dialog tingkat tinggi antara pemimpin negara-negara ini seringkali membahas tentang pembangunan infrastruktur yang dapat memandirikan ekonomi umat tanpa campur tangan pihak ketiga. Kekuatan media sosial di Asia Tenggara memainkan peran vital dalam menyebarkan kesadaran kolektif mengenai fakta-fakta yang seringkali terabaikan oleh media arus utama. Keberhasilan diplomasi ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan luar negeri masing-masing negara di tengah tekanan politik global yang sangat dinamis. Ketegangan di Laut Merah dan pengaruhnya terhadap jalur logistik dunia telah memaksa banyak negara untuk meninjau kembali aliansi strategis mereka saat ini. Indonesia melalui bantuan medisnya dan Malaysia melalui lobi internasionalnya telah membuktikan bahwa mereka adalah pemain kunci yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Iran tetap berkomitmen pada program nuklir damai dan pertahanan mandiri, sambil merangkul kawan-kawan baru dari belahan bumi timur untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Sejarah mencatat bahwa persatuan antara negara-negara Muslim selalu menjadi kekuatan besar yang mampu mengubah jalannya peradaban dan peta politik dunia secara menyeluruh.
Kita berada di ambang perubahan besar di mana narasi keadilan mulai mengalahkan narasi kekuasaan absolut yang selama ini mendominasi meja-meja perundingan. Dukungan rakyat yang masif di akar rumput menjadi energi utama bagi pemerintah untuk tetap tegak berdiri membela hak-hak kemanusiaan yang sedang diuji di Palestina. Dinamika ini juga memicu reaksi dari kekuatan besar lainnya seperti China dan Rusia yang mulai melirik poros baru ini sebagai mitra strategis di Asia. Keamanan energi dunia sangat bergantung pada stabilitas di wilayah yang dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Iran dan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap langkah diplomatik memiliki konsekuensi besar terhadap harga komoditas global dan keamanan jalur transportasi internasional yang kita gunakan setiap hari. Teknologi informasi yang semakin maju memungkinkan koordinasi antara Jakarta, Kuala Lumpur, dan Teheran terjadi dalam hitungan detik untuk merespons krisis kemanusiaan yang mendadak. Pendidikan dan pertukaran budaya juga mulai ditingkatkan untuk mempererat hubungan emosional antara masyarakat di ketiga negara yang memiliki sejarah panjang perjuangan melawan kolonialisme. Para pemuda di Indonesia dan Malaysia semakin aktif dalam gerakan literasi digital untuk melawan disinformasi yang seringkali menyudutkan perjuangan kemerdekaan rakyat di wilayah konflik. Pemerintah Indonesia memastikan bahwa setiap bantuan yang dikirimkan tepat sasaran dan mampu meringankan beban penderitaan warga sipil yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Malaysia terus mengusulkan reformasi di tubuh PBB agar hak veto tidak lagi digunakan untuk menghalangi keadilan bagi negara-negara kecil yang sedang tertindas. Masa depan geopolitik dunia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana poros ini mampu menjaga soliditasnya di tengah upaya pecah belah dari pihak luar. Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan KTT G20 dan kepemimpinan Malaysia di ASEAN menjadi modal besar untuk membawa agenda perdamaian ini ke tingkat yang lebih tinggi. Iran dengan ketahanan nasionalnya yang luar biasa telah membuktikan bahwa kemandirian teknologi adalah kunci untuk bertahan dari tekanan sanksi ekonomi yang bersifat diskriminatif. Dunia kini menunggu langkah konkret selanjutnya dari aliansi ini. Apakah akan berlanjut pada kerja sama militer yang lebih formal atau tetap pada jalur diplomasi ekonomi? Keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan universal melampaui batas-batas negara dan agama menjadikannya sebuah gerakan global yang semakin sulit untuk dihentikan oleh siapapun. Kita harus tetap kritis dan objektif dalam melihat setiap perkembangan berita agar tidak terjebak dalam propaganda yang dapat mengaburkan fakta-fakta sebenarnya di lapangan. Indonesia, Malaysia, dan Iran telah menunjukkan bahwa kehormatan sebuah bangsa diukur dari keberaniannya membela mereka yang lemah dan tertindas di muka bumi ini. Persatuan ini diharapkan menjadi awal dari perdamaian abadi yang didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa tanpa adanya campur tangan yang merugikan. Bagaimana menurut Anda mengenai pergeseran kekuatan ini, dan apakah aliansi ini akan mampu membawa perubahan nyata bagi masa depan kemerdekaan Palestina secara permanen? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih dalam mengenai masa depan dunia Islam.